Memasuki hari ketiga pasca hilangnya Eril, pihak keluarga Ridwan Kamil masih menanti kabar baik dari Swiss. Keluarga yang ada di lokasi saat kejadian menyebut Eril tidak langsung meloncat ke permukaan air, tetapi turun perlahan lewat tangga yang disediakan. Eril ingin memastikan arus sungai aman untuk adik dan kawannya yang ikut berenang. Hingga kini pencarian masih dilakukan. Pihak keluarga masih optimistis dengan pencarian Eril meskipun sudah 3 hari belum ditemukan. Sungai Are, tempat hilangnya Eril, merupakan salah satu sungai di wilayah Bern, ibu kota Swiss. Di musim panas, lokasi ini menjadi tempat tujuan wisata favorit bagi warga lokal maupun turis asing. Tim TV One mengabarkan. Hari ini, Sabtu 28 Mei 2022, Tim SAR masih akan melanjutkan upaya pencarian Eril. Metode pencarian pagi ini lebih intensif, yaitu dengan perahu atau boat search, juga menggunakan drone untuk menyisir tepian sungai Are dan melakukan penyelaman. Lokasi pencarian adalah di area Wollensee yang mencakup sepanjang 8 km wilayah sungai Are. Pencarian akan dimulai sekitar pukul 8.30 pagi ini waktu Swiss atau sekitar jam setengah 2 nanti waktu Indonesia Barat hingga selesai, ya, hingga cuaca memungkinkan untuk dilakukan proses pencarian. Artinya disesuaikan dengan perkembangan di lapangan. Tentu saja KBRI akan terus menjaga real-time komunikasi, jadi komunikasi yang real-time dengan pihak kepolisian dan tim SAR untuk mendapatkan update informasi yang aktual setiap saat. Untuk itu, saya mengajak rekan-rekan sekalian untuk terus mendoakan keberhasilan proses pencarian oleh tim SAR ini. Iya pemirsa, kalau hari ini artinya sudah masuk hari keempat ya. Benar sekali, hari ya. keempat ya. Sejak Kamis sampai dengan hari ini hari Minggu dan terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan di sana. Kemarin juga kita sudah mendengarkan ya press conference dari Duta Besar RI yang berada di Swiss saat ini mengupdate bagaimana proses pencarian yang terus dilakukan dan kabarnya nantinya akan di area 8 km dengan penyelaman yang akan dilakukan apabila memungkinkan ya. Apabila memungkinkan, karena hari ketiga kemarin saja sudah diberlangsungkan cukup intensif, tentunya hari ini juga masih akan berlangsung. Harapannya nanti pencarian akan menghasilkan hasil yang baik. Nah, kita ingin tahu sebenarnya pemirsa bagaimanakah sebenarnya karakteristik dari sungai ini. Nah, kita akan coba berbincang bersama dengan warga Indonesia yang berada di Swiss. Ada Mbak Hilda Tobing. Selamat pagi waktu Indonesia, Mbak Hilda. Terima kasih waktunya. Selamat pagi Indonesia. Ya, kalau di sana pagi juga, tapi jam 2 pagi ya kalau nggak salah ya Mbak ya? Betul, karena perbedaan Dini hari waktu ya. antara Indonesia dengan Swiss itu ya adalah 5 jam memasuki musim panas ini sampai nanti ketemu lagi di musim dingin. Seperti Oke, itu, terima kasih Mbak. waktunya Mbak. Nanti sebelum kita kemudian membahas mengenai karakteristik dari sungai ini, tapi paling tidak kami juga ingin tahu apakah kemudian pencarian dari anak Gubernur Jawa Barat Indonesia ini ada Kang Eril ini, apakah juga kemudian dibahas di media sana Mbak? Iya, jadi sejak peristiwa pada hari Kamis tersebut, berita-berita itu banyak di-up oleh media-media online maupun media cetak dan juga media radio, Mbak. Karena saya juga sendiri pribadi ikut mendengarkan dan mencari updatean terbaru mengenai pencarian dari Kang Eril, anak dari Bapak Gubernur Jawa Barat. Nah, kalau begitu update terbaru yang didengar dari Swiss langsung apa Mbak yang bisa dibagikan kepada kami? Oke, jadi sampai saat ini update-nya adalah masih dalam status pencarian sampai ke titik tujuannya nanti ke Wollensee, itu yang biasanya berakhir di situ Mbak, kalau misalnya memang ada orang yang hanyut di sungai Are.
Mbak Hilda, biasanya pencarian dari tim SAR gabungan terkait orang-orang yang hilang saat berenang atau hanyut di Sungai Are, ini biasanya berapa lama dilakukan oleh pihak sana, Mbak? Oke, biasanya sih targetnya secepatnya ya Mbak ya, mungkin 1 sampai 3 hari. Tapi juga ada kasus tertentu sampai 3 minggu Mbak, seperti itu. Oke, Jadi belum bisa Mbak Hilda mungkin dipastikan bisa bagaimana situasi. Iya. Ya, dilanjutkan Mbak, silakan. Iya, jadi ini semua tergantung dari situasi cuaca atau kondisi alam itu sendiri yang ada di sekitaran Sungai Are itu Mbak. Jadi kalau cuacanya baik, mungkin akan semakin cepat untuk ditemukan, seperti itu. Tapi kalau melihat kondisi cuaca saat ini, dapat dikategorikan memudahkan proses pencarian atau tidak, Mbak? Tentunya kalau dengan cuaca cerah saat ini yang ada selama sepanjang minggu ini, seharusnya bisa mempermudah pencariannya ya Mbak. Oke. Mbak, kalau mungkin bisa Anda gambarkan juga begitu ya Mbak Hilda ya, seberapa sering sih Mbak kejadian serupa ini terjadi di tempat destinasi wisata Sungai Are ini Mbak? Oke, jadi Sungai Are ini kan merupakan salah satu top destination yang ada di kota Bern, Switzerland ya Mbak, di mana para penduduk lokal ataupun juga turis asing bisa melakukan aktivitas air seperti renang, arung jeram, ataupun rafting. Jadi Mbak bisa bayangkan, para penonton juga di sini bisa bayangkan betapa derasnya dan kuatnya arus yang ada di aliran Sungai Are itu sendiri. Jadi kita nggak bisa bilang rata-rata berapa korbannya ya setiap tahunnya, tapi secara garis besarnya bisa minimal itu 5 orang ya setiap tahunnya. Artinya karena kejadian serupa renang, ini juga pernah terjadi ya Mbak ya? Pernah. Pasti setiap tahun ada kejadian seperti ini. Karena aktivitas yang dilakukan di Sungai Are itu sendiri bisa dilakukan sepanjang tahun. Jadi tidak hanya di musim panas. Oke. Tapi memang favoritnya itu adalah di musim panas. Di musim panas, oke. Mbak Hilda, kalau melihat panjang Sungai Are ini kan 280-an kilometer begitu ya Mbak. Apakah Ya, memang sepanjang sungai 295 biasanya boleh kilometer. digunakan untuk berenang atau hanya di titik-titik tertentu saja? Oke, jadi sebenarnya dari sepanjang Sungai Are 295 km itu kan terhitung dari pegunungan Bern, kita sebutnya sebagai Berner Oberland, ya, sampai nanti pada muara yang menuju ke Sungai Rhine, seperti itu. Jadi nggak semua titik itu orang bisa berenang, Mbak. Memang sudah ditentukan titik-titik yang mana orang bisa pakai. Seperti itu. Tapi titik lokasi tempat pertama kali Mas Eril dan keluarga berenang ini memang biasa digunakan untuk lokasi berenang ya Mbak ya? Biasa, memang biasa. Tapi kalau saya boleh kasih saran, sekalipun perenang pro itu juga memang harus bisa beradaptasi dengan kuatnya arus yang ada di sungai tersebut, Mbak. Jadi memang keseimbangan badan, juga kemampuan berenang itu juga sangat diutamakan karena Sungai Are itu adalah dikategorikan sebagai alam bebas. Seperti itu. Oke, artinya memang harus yang expert gitu ya Mbak ya. Kalau tadi Mbak Hilda sampaikan ini destinasi wisata ini bisa digunakan di sepanjang musim begitu ya, tidak hanya pada musim panas saja. Tapi apakah kemudian ada waktu-waktu tertentu Mbak jika kemudian tempat destinasi wisata ini mau digunakan untuk berenang? Seperti yang tadi saya katakan di awal, untuk berenang itu bisa dilakukan sepanjang tahun, Mbak. Seperti itu. Bahkan di musim dingin sekalipun ada beberapa orang yang memang kita mungkin tidak bilang pro, tapi sudah terbiasa berenang di musim dingin di Sungai Are, seperti itu. Karena kan ini juga tentu mempengaruhi suhu air di Sungai Are juga kan ya Mbak ya? Betul, karena air dari Sungai Are itu sendiri kan merupakan aliran dari pegunungan Berner Oberland. Dan memang suhunya Mbak itu Hilda, sedangkan di musim... Ya, silakan lanjutkan kembali Mbak. Sedangkan di musim panas saja itu suhu temperatur air Sungai Are itu paling tinggi sekitar 20 derajat, Mbak. Itu dengan situasi memang sedang terik-teriknya ya temperatur udara di luar sungai. Artinya pada saat kemudian kondisinya suhu dingin itu kisaran suhunya berapa Mbak?
Tergantung ya. Jadi kalau misalnya di musim dingin bisa sampai 0 derajat, berarti suhu air sungai itu ya di bawah 0 derajat. Seperti itu. Baik, Mm-mm. Mbak Hilda, mungkin di sana pukul 2 dini hari ya Mbak. Boleh Iya informasi betul. update-nya mengenai proses pencarian? Kalau kita kan mendengar kemarin hanya sampai dengan hari Sabtu proses pencarian yang dilakukan oleh tim SAR gabungan. Mungkin sampai dengan hari ini, hari Minggu, nantinya akan seperti apa? Apakah memang ada penyelaman di sana atau tetap menggunakan drone dan juga boat atau gimana Mbak? Pastinya mereka akan menggunakan alat-alat tersebut ya Mbak, seperti drone, seperti perahu karet atau juga penyelaman. Ya, dan biasanya sih dimulainya startnya pukul 8 pagi atau 8.30 pagi ya Mbak, sampai selesai. Sampai Gitu. selesai itu dalam arti malam kah atau pukul berapakah biasanya dan akan dilanjutkan lagi esok hari atau gimana? Sepanjang sepengetahuan saya mungkin sampai jam 7 malam ya Mbak. Jam 7 malam. Oke, Itu. Mbak, Kalau juga mungkin memang bisa masih belum ditemukan, besoknya akan dilanjutkan kembali. Oh, oke, berarti hingga saat ini artinya proses pencarian tentu masih dilakukan dan juga terus diintensifkan. Mbak, bisa digambarkan tidak sih Betul. Mbak pada saat-saat ini ya, pekan-pekan terakhir ini seperti apa sih Mbak kondisi di Sungai Arsli dari mulai suhunya, konturnya mungkin, kemudian juga aturan-aturan pada saat wisatawan datang ke sana untuk menikmati liburan di Sungai Ar. Oke, jadi saya berkesempatan datang ke Sungai Are itu pada hari Jumat pagi jam 9 pagi ya. Aktivitas yang terlihat di sana masih sepi karena biasanya orang akan datang di atas jam 12. Karena memang mataharinya itu mulai maksimal di atas jam 12 siang. Jadi mereka banyak kegiatan berjemur atau juga misalnya memang untuk anak-anak dan orang dewasa yang tidak mau berenang di Sungai Are, mereka bisa menikmati fasilitas kolam renang yang disediakan pemerintah setempat. Seperti itu. Dan untuk kontur dari sungai itu sendiri adalah sungai yang penuh dengan bebatuan di dasarnya. Dan kedalamannya itu bisa sampai mencapai 400 meter. Seperti itu. 400 meter ya Mbak ya? Iya, 400 meter. Tapi memang tidak 400 meter secara lurus ya. Ada naik turunnya. Tapi yang titik terdalamnya itu adalah 400 meter. Dan Tapi untuk sekitar suhunya Sungai Are sendiri, itu apa Mbak? Sekitar Sungai Are banyak juga mungkin hutan-hutan atau pohon-pohon. Apa yang bikin Betul, jadi- challenging di sana begitu Mbak? sebenarnya yang bikin challenging itu bukan pohon-pohonnya ya. Tapi yang bikin challenging itu adalah arus kuatnya yang ada di bawah air, tekanan airnya itu. Jadi memang orang yang berenang di situ disarankan selain bisa berenang, juga bisa menyeimbangkan keseimbangan tubuh dengan perjalanan arus itu sendiri. Jadi ibaratnya kita mengikuti arus aja, nggak usah berenang yang secara profesional. Seperti itu. Tapi untuk berenang, tadi kan Mbak mengatakan agak susah kalau bisa mungkin orang-orang profesional juga mengalami kesulitan Iya. gitu. Kalau kita melihat Betul, sebenarnya airnya cukup jernih ya Mbak? Atau sebenarnya ada air-air yang keruh juga yang menyulitkan perenang-perenang itu untuk berenang di sana? Iya, karena informasinya kan airnya cukup keruh karena ada lelehan salju di musim ini ya Mbak. Oke, sepanjang sepengetahuan saya dan pandangan saya, memang airnya itu jernih, Mbak. Bahkan kalau misalnya kita berenang secara telentang ya, tadi saya diberitahu juga oleh saudari ipar saya, kalau kita telentang dengan posisi air itu menutupi kuping sedikit, kita bisa mendengarkan batu-batuan itu bergesekan, seperti itu. Jadi memang bisa dikatakan kualitas air yang ada di Sungai Are itu adalah kualitas yang sangat baik. Seperti itu. Dan Uni Eropa sendiri pada tahun 2017 setelah menyatakan kalau kualitas air yang ada di Sungai Are, aliran Sungai Are itu adalah kualitas yang sangat baik. Seperti itu, Mbak. Mbak, ini kan destinasi wisata. Kemudian tadi Anda juga sudah jelaskan bagaimana arusnya begitu kuat. Kemudian tidak semua orang bisa begitu saja berenang di sungai ini. Betul. Apakah ada rambu-rambu kemudian himbauan-himbauan yang terpasang di sana, Mbak? Oke, jadi tidak sepanjang Sungai Are itu ada rambu-rambunya ataupun larangan. Biasanya kalau untuk, karena pemerintah itu membuat situs Sungai Are itu sebagai alam bebas. Jadi apapun kegiatan yang dilakukan di Sungai Are itu menjadi tanggung jawab tiap individu yang melakukan aktivitas air di dalam Sungai Are. Seperti itu. Tapi yang saya bisa beritahu,
apabila kita sebagai turis ingin memasuki daerah itu, berarti kan kita ibaratnya kita tidak tahu apa-apa tentang informasi itu ya. Iya. Nah mereka itu menempelkan flyer-flyer mengenai keterangan bagaimana untuk bisa berenang di Sungai Are, dan juga mereka menyediakan papan digital elektronik yang menerangkan berapa suhu udara di luar sungai, berapa suhu temperatur air itu sendiri, dan berapa kecepatan arus dari Sungai Are itu sendiri, seperti itu. Nah, ketika Mbak Hilda, saya ke sana dan- hari Ya. Mhm. Ya. Jadi ketika Silakan, Mbak. saya oke baik. Jadi ketika saya hari Jumat pagi ke sana, pada pukul 9 pagi itu statusnya adalah suhu udara di luar itu sekitar hampir 20 derajat ya, saya agak lupa. Dan suhu air itu sendiri sekitar 14 derajat. Jadi bisa dibayangkan itu dingin ya buat kita. Makanya di papan peringatan atau di flyer yang ada disediakan di pintu masuk itu, mereka mengatakan beberapa larangan seperti jangan masuk ke dalam air secara langsung ketika temperatur badan kita lagi panas. Seperti itu. Karena kan biasanya kalau yang kita bisa lihat ya di film-film atau di YouTube seperti itu, biasanya orang tuh panas buka baju langsung nyebur kayak gitu. Nah itu sebenarnya dilarang gitu. Dan juga untuk jadi memang himbauannya sudah cukup jelas ya, Mbak Hilda di sana, dan juga Himbauannya kabarnya sudah juga ada cukup polisi jelas. sungai yang selalu memantau wisatawan maupun turis lokal yang memang berenang di Sungai Are ini ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Terima Hilda kasih, sudah Mbak Hilda. berbagi informasi Terima kasih, pada dini hari Mbak tadi. Maria, Mbak Selamat Asti. beristirahat Selamat kembali. beristirahat kembali ya, Kita Mbak. ganggu ini Terima kasih. pagi-pagi. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Assalamualaikum, banyak ya Mbak Mbak. Hilda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.